Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Cinta Nur Asri dengan NIM 2122298. Saya dari kelas PAI 5H, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Nah, saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jamek Bukit Tinggi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang taksonomi Bloom terkait 3 ranah, yaitu ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Dan tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah perencanaan pembelajaran PAI. Silahkan disaksikan videonya. Nah baik, jadi berdasarkan PPT yang sudah saya buat tentang taksonomi Bloom, itu adalah suatu struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang tinggi. Dan taksonomi Bloom ini pertama kali ditemukan itu pada tahun 1956 oleh seorang psikolog pendidikan yang bernama Benjamin Bloom. Nah, dalam pendidikan, itu taksonomi Bloom ini dibagi ke dalam 3 ranah, yaitu ada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang sangat kita perlukan di dalam dunia pendidikan. Nah, di sini dapat kita lihat dalam ranah pertama yaitu kognitif, itu dapat mengembangkan keahlian anak melalui pengetahuan, dan ranah yang kedua yaitu ranah afektif dapat kita tinjau melalui aspek moral yang ditunjukkan melalui perasaan, nilai, motivasi, dan sikap si peserta didik tersebut. Nah, pada ranah afektif ini juga lah pada umumnya peserta didik itu lemah dalam penguasaannya. Sedangkan dalam ranah yang ketiga yaitu ranah psikomotorik, peserta didik tidak cukup hanya menghafal suatu teori saja, tetapi juga harus dapat mengaktualisasikannya di dalam kehidupan nyata. Nah, saya mengambil satu pendapat ahli yaitu menurut Taher yang mengatakan bahwa dari setiap ranah tersebut dapat dibagi kembali menjadi beberapa kategori dan subkategori yang berurutan secara bertingkat, mulai dari tingkah laku yang sederhana sampai tingkah laku yang paling kompleks. Nah, pembagian intelektual dalam kerangka berpikir ini penting sekali bagi peserta didik untuk menguasai ketiganya dalam takaran tertentu. Semakin komprehensif dan stabil ketiganya, maka akan semakin berdampak bagus juga pada perkembangan si peserta didik tersebut. Jadi secara sederhananya, taksonomi Bloom ini merupakan suatu struktur hierarki yang mengidentifikasi skill mulai dari tingkat rendah hingga tingkat tertinggi. Maka untuk mencapai tingkatan-tingkatan yang paling tinggi itu, tentu tingkatan yang berada di bawahnya itu harus kita kuasai terlebih dahulu. Nah, jadi di dalam taksonomi Bloom ini nanti saya akan membahas juga di selanjutnya, yaitu terkait 3 ranah tadi, yaitu ranah kognitif, afektif, dan ranah psikomotoriknya. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah ranah kognitif. Jadi ranah ini dia meliputi kemampuan untuk menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari, yang berkenaan dengan kemampuan berpikir, kompetensi memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Nah, dalam ranah kognitif ini juga mengurutkan keahlian sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dan proses berpikir itu menggambarkan tahap yang berpikir yang harus dikuasai oleh siswa agar mampu mengaplikasikan teori ke dalam perbuatan. Nah, dalam ranah kognitif ini terdiri atas 6 level, yaitu ada knowledge atau pengetahuan, comprehension atau pemahaman atau persepsi, ketiga ada aplikasi, keempat ada penjabaran, kelima ada sintesis atau pemanduan, dan yang keenam adalah evaluation atau penilaian. Nah, maka di sini saya akan menjabarkan satu persatu. Yang pertama dapat kita lihat dari segi pengetahuan dulu atau knowledge, yang mana hal ini adalah tahap pertama di mana siswa tersebut dapat mengingat informasi dasar seperti fakta, istilah, atau konsep. Dan pada tahap ini juga siswa hanya fokus pada penguasaan pengetahuan dasar tanpa memerlukan pemahaman yang lebih mendalam. Contoh aktivitasnya itu seperti menghafal definisi, daftar, atau mengenali istilah tertentu. Kemudian yang kedua yaitu adalah pemahaman atau comprehension. Jadi pada tahap ini siswa itu mulai memahami makna dari informasi yang dipelajarinya dan dapat mengartikulasikannya dalam bentuk yang berbeda. Mereka juga dapat menjelaskan ide atau konsep dengan kata-kata mereka sendiri. Contohnya itu seperti merangkum bacaan, menjelaskan konsep, atau menerjemahkan suatu informasi. Kemudian yang kita lihat yang ketiga yaitu adalah penerapan atau aplikasi. Jadi siswa itu menggunakan informasi yang telah dipelajarinya dalam situasi atau konteks yang berbeda. Mereka juga dapat menerapkan konsep atau metode tertentu untuk memecahkan suatu masalah yang baru.
Contoh aktivitasnya itu seperti mereka dapat mengerjakan soal-soal matematika, melakukan eksperimen, atau menerapkan teori ke dalam suatu praktek. Nah, kemudian tahap yang keempat yaitu analisis. Nah, jadi pada tahap ini di sini siswa diminta untuk memecahkan suatu informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memahami suatu struktur, pola, dan hubungan antara komponen. Jadi mereka mulai berpikir kritis dan melihat bagaimana bagian-bagian itu saling terkait. Contoh aktivitasnya itu mereka dapat mengidentifikasi hubungan sebab akibat, membandingkan atau mengelompokkan suatu informasi tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke tahap yang kelima, yaitu adalah sintesis. Jadi di tahap ini tuh siswa menggabungkan elemen-elemen yang ada untuk menciptakan sesuatu yang baru atau membangun struktur baru. Mereka juga dapat mengkombinasikan berbagai pengetahuan dan ide untuk menghasilkan gagasan, proyek, ataupun solusi baru. Nah, contoh aktivitas yang dapat kita lakukan itu contohnya seperti menulis esai, membuat proyek penelitian, atau juga menyusun rencana bisnis. Nah, tahap yang terakhir yaitu evaluasi. Jadi pada tahap ini adalah tahap tertinggi karena siswa tersebut dapat membuat penilaian atau keputusan berdasarkan kriteria yang jelas. Mereka juga dapat mengevaluasi ide atau hasil karya dengan alasan yang logis, serta dapat mengkritisi atau menilai berdasarkan standar tertentu. Nah, contoh aktivitasnya itu seperti kita menilai argumen, memberikan kritik terhadap karya tulis, atau membuat rekomendasi. Nah, jadi dari keenam tahap tadi, jadi intinya adalah taksonomi Bloom ini versi awalnya itu banyak sekali digunakan untuk membantu guru dalam merancang kegiatan belajar yang dapat menumbuhkan berbagai tingkatan keterampilan kognitif pada seorang siswa, dari sekedar mengingat hingga berpikir kritis dan kreatif. Nah, kemudian kita masuk ke ranah yang kedua, yaitu ranah afektif. Yang mana ranah afektif dalam taksonomi Bloom itu dia berkaitan dengan aspek emosional, sikap, minat, dan nilai-nilai seseorang terhadap sesuatu. Nah, ranah ini dia juga mencakup bagaimana seseorang itu bisa menerima dan merespon, dan serta menghargai informasi atau pengalaman secara emosional. Nah, dalam ranah afektif ini dia terdapat 5 kategori. Yang pertama itu adalah penerimaan. Jadi pada tahap ini seseorang itu mulai memperhatikan sesuatu atau bersedia mendengarkan. Mereka tidak hanya menunjukkan sikap aktif, tetapi cukup terbuka untuk menerima informasi atau pengalaman baru. Contohnya itu seorang siswa yang mendengarkan gurunya saat menjelaskan di dalam kelas. Kemudian tahap yang kedua yaitu menganggap atau merespon. Jadi pada tahap ini seseorang itu tidak hanya menerima lagi, tetapi mulai menanggapi atau menunjukkan ketertarikannya terhadap sesuatu. Contohnya itu siswa dia mulai mengajukan pertanyaan atau ikut menjawab saat berdiskusi di dalam kelas. Kemudian kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu penilaian atau penghargaan. Jadi pada tahap ini dapat kita lihat dengan cara menunjukkan seseorang sudah mulai menghargai atau menilai sesuatu dengan kesadaran dirinya. Contohnya itu, siswa yang menunjukkan rasa hormat terhadap pendapat teman-temannya selama diskusi, atau menyadari pentingnya nilai-nilai seperti kejujuran dalam kehidupan. Kemudian yang keempat, yaitu mengelola atau pengorganisasian. Jadi pada tahap ini itu, seseorang mulai mengintegrasikan nilai-nilai baru dengan nilai-nilai yang sudah mereka miliki dan mengorganisasikannya dalam dirinya. Mereka menyusun nilai-nilai ini dalam prioritas yang mulai membentuk pola sikap. Contohnya itu seperti apa? Contohnya siswa yang memutuskan bahwa kejujuran itu lebih penting daripada popularitas, sehingga ia akan terus-menerus jujur meskipun mungkin berbeda dengan teman-temannya. Dan tahap yang terakhir yaitu adalah karakteristik. Jadi pada tahap ini adalah tahap tertinggi dalam ranah afektif karena di mana nilai-nilai yang sudah diterima itu diorganisasikan dan dicerminkan dalam perilaku sehari-hari. Contohnya itu seperti seseorang yang selalu menunjukkan sikap jujur dan tanggung jawab di dalam kehidupannya. Jadi dia ranah afektif ini penting dalam pendidikan karena membentuk sikap dan nilai-nilai positif pada siswa yang akan berdampak nantinya pada perkembangan karakter mereka. Baik, kemudian kita masuk ke ranah yang ketiga atau ranah yang terakhir, yaitu ranah psikomotorik. Jadi ranah psikomotorik ini dalam taksonomi Bloom itu dia berkaitan dengan keterampilan fisik atau motorik. Jadi ranah ini menggambarkan bagaimana seseorang itu bisa mengembangkan keterampilan fisik melalui latihan dan pengalaman, mulai dari meniru hingga menguasai gerakan secara alami. Nah, dalam ranah ini juga ada 4 kategori utama yang menunjukkan perkembangan keterampilan seseorang.
seseorang. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama itu dapat kita lihat dari kategori meniru. Jadi pada tahap ini adalah langkah awal dalam pembelajaran keterampilan. Jadi seseorang itu dia mencoba meniru atau mengikuti tindakan yang ia lihat dari orang lain. Contohnya di dalam sebuah kelas ada seorang guru yang sedang menulis di papan tulis, kemudian siswa yang melihatnya itu mencoba untuk menirunya dengan dia menuliskan di dalam buku. Nah, itu untuk tahap yang pertama. Tahap yang kedua yaitu adalah memanipulasi. Jadi pada tahap ini seseorang itu dia mencoba untuk melakukan keterampilan dengan mengikuti instruksi atau pedoman, tetapi dengan kemampuan dan pengendalian yang lebih baik daripada hanya sekedar meniru saja. Nah, contohnya itu dalam aktivitas sehari-hari, misalnya ada seorang siswa yang sedang belajar mengetik di komputer. Awalnya memang dia mengikuti instruksi bagaimana meletakkan jari di keyboard dan lain sebagainya, tetapi semakin lama dia semakin bisa melakukannya tanpa harus terus-menerus melihat panduan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah penampilan tindakan. Jadi maksudnya ini adalah pada tahap ini seseorang itu dia sudah cukup terampil dan bisa melakukan sesuatu tindakan itu dengan lebih lancar dan akurat tanpa memerlukan banyak panduan atau contoh. Jadi pada tahap ini tuh mereka mulai melakukannya dengan tepat. Contohnya di dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita lihat seseorang yang bisa bermain gitar dengan lancar dan tidak membuat kesalahan saat memainkan lagu-lagu yang dimainkannya. Kemudian kategori yang terakhir yaitu ada kategori artikulasi. Jadi pada tahap ini keterampilan itu sudah benar-benar terintegrasi dengan kemampuan lain sehingga seseorang bisa menggabungkannya dengan berbagai gerakan kompleks secara efisien. Contohnya, seorang koki yang mampu menggabungkan berbagai teknik memasak seperti memotong, menggoreng, dan menyajikan makanan dengan baik sehingga menghasilkan hidangan yang lezat dan rapi. Nah, jadi ranah psikomotorik ini adalah ranah yang penting dalam proses pembelajaran, yang mana membutuhkan keterampilan fisik seperti olahraga, seni, keterampilan kerja, atau kegiatan lain yang melibatkan koordinasi fisik. Dan keterampilan psikomotorik ini juga dapat membantu seseorang untuk menguasai kemampuan fisik dan membentuk ketangkasan dalam melakukan berbagai aktivitas. Nah, kemudian saya ulas sedikit dari ketiga aspek yang sudah saya jelaskan tadi, muncullah pertanyaan, memangnya taksonomi Bloom ini penting ya dalam pendidikan, dan seberapa penting taksonomi ini? Nah, jadi taksonomi Bloom ini tadi mencakup tiga aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi memang mereka sangat penting dalam pendidikan karena dapat membantu guru dan juga siswa dalam memahami tujuan belajar dengan lebih menyeluruh dan seimbang. Nah, dari ketiga aspek tadi dapat kita lihat yang pertama ada aspek kognitif. Nah, jadi aspek kognitif ini dia berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman siswa, seperti kemampuan untuk mengingat informasi, memahami konsep, menganalisis data, atau juga dapat memecahkan masalah. Nah, hal ini penting karena aspek ini sering menjadi dasar pembelajaran di kelas dalam mengajarkan siswa tentang apa yang harus diketahuinya. Dengan fokus pada aspek ini, guru bisa memastikan bahwa si siswa tersebut mengerti dan menguasai materi. Nah, kemudian kita lihat dari cakupan yang kedua, yaitu afektif. Jadi aspek afektif ini dia berkaitan dengan sikap, nilai, serta emosi dari si siswa tersebut terhadap pelajaran atau kegiatan di sekolah. Nah, hal ini penting karena pendidikan bukan hanya tentang menguasai pengetahuan saja, tetapi juga membentuk sikap positif, rasa tanggung jawab, serta empati. Misalnya, belajar tentang sejarah itu bukan hanya mengetahui peristiwa saja, tetapi juga menghargai nilai keberagaman budaya dan toleransi yang ada di dalamnya. Nah, kemudian cakupan yang ketiga atau yang terakhir yaitu psikomotorik. Jadi aspek psikomotorik ini dia berhubungan dengan keterampilan fisik seperti menggerakkan tubuh atau menggunakan alat secara efektif. Hal ini penting untuk keterampilan praktis, misalnya dalam segi olahraga, seni atau kegiatan laboratorium. Untuk melatih aspek psikomotorik memungkinkan siswa menguasai keterampilan yang langsung bisa diterapkan dalam kehidupan nyata atau di dunia kerja. Jadi dengan menggunakan ketiga aspek ini secara bersamaan untuk membantu menciptakan proses belajar yang komprehensif dan mempersiapkan siswa untuk berkembang tidak hanya dalam aspek akademis saja, tetapi juga dalam aspek emosional dan keterampilan praktis.
Baik, dari penjelasan saya tadi terkait taksonomi Bloom mengenai 3 ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik, semoga mudah dipahami dan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dari teman-teman sekalian. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.